Hello, welcome back to Mbah Sumran channel with me, Aldrin Alfasya. So I will go to the land of transmigration farmer steering Pak Agus. Jadi saya ini lagi berada di lahannya Pak Agus. Mana orangnya? Oh, udah jalan duluan tuh. Oh, itu Bu Sukira. Halo Bu. Pasti banyak nih yang bertanya-tanya, wih kenapa mas nggak pernah nongol gitu. Sekalinya nongol, oh, pakai akun orang, ya begitulah. Orang sibuk tuh begitu ya, jadi pasti banyak nih yang tanya-tanya. Paling udah pulang ke Jawa, udah ini ya. Karena saya tadi tuh dibilangin sama Pak Slamet, oh, Gondrong tuh katanya balik ke Jawa gitu, diramekan di kolom komentar kan. Ya, siapa yang balik? I'm still here. Ini tuh kebetulan aja tadi ketemu sama Diki. Jadi suruh ngeliput kegiatannya Mas Arjen di lahannya Pak Agus. Tuh lahannya Pak Agus tuh. Udah bersih. Jadi beliau ini kembali mendapat rezeki dari orang baik di luar sana. Yang bersedia menyumbangkan rezekinya untuk membersihkan lahannya Pak Agus ini. Mana nih orangnya? Tuh. Tuh full kan? 1 hektar. Nah, yang kangen sama Pak Agus dan tentu saja Mas Arjen, ya merapat dong. Ya, kita lihat tuh. Halo Mas. Ya. Yeah. Kita kembali bersama hard worker farmer of transmigration, Mas Arjen. Iya. Aduh, ini kayaknya kayak gini nih ya. Ini, wih. Tuh. Ini berapa hari udah Mas? Ini udah hari ke-6. Oh. Hari ke-6? Ya. Berarti 6 hari nih. Dapat Ya. seperempat, 50 meter ya? 50 meter persegi ya? Lebih? Ya, entah ini kalau diukur udah berapa ini. Ini nyampe selesai atau enggak? Ya, nyampe. Enggak, maksudnya saya enggak tahu kan proyeknya tuh kayak apa. Saya cuma disuruh ngerekam aja. Jadi nanya-nanya nih. Ya, jadi ya kemarin ini kan belum selesai, ditambah Ya. lagi 3 hari. Oh, tambah lagi 3 hari. Oh. Jadi ini hari ke-6, jadi tambahnya mulai besok. Mulai besok sampai ke 9 harinya. Ternyata gini ya, ternyata donasi itu ada perpanjangan waktu. Nah, itu urusan beliau-beliau sana, yang penting staff saya kan kerja gitu. Oh iyalah. Pokoknya kerja gitu. Iya. Jadi kalian tuh yang buat yang di rumah sana tuh yang kangen sama Mas Arjen sama Pak Agus tuh. Nah, ini nih buat mengobati rasa rindu kalian. Tuh. Wah, inilah. Biasanya ini Mas, kalau penonton tuh kan seneng yang rajin-rajin. Oh, badan beliau ini sampai kekar. Saking rajinnya gitu. Gesleng. Gesleng. Sampai gesleng yang kena matahari tiap hari. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya masih bekerja, masih pepanas. Ya itulah bonus dari membersihkan lahan tuh begitu, badannya jadi atletis. Itu. Jadi buat kaum berbahan termasuk saya itu harusnya meniru beliau-beliau ini. Gitu. Ini ngomong-ngomong, woi tuan rumahnya nih Pak Agus. Tuh. Sini dulu dong.
Dan nih, oh iya, Oke, bagus. ini oper dulu, Biar biar jelas, ya. gimana nih, Bu? Sampean kok lahannya udah bersih nih 1 hektar. Wah, alhamdulillah ini Kalah Mas. saya ini. Dibantu Mas Arjen ini Oh, sudah iya. bisa cepat ini selesai untuk 1 hektarnya itu udah Hmm. langsung kelihatan. Ah. Kemarin kayaknya saya nggak optimis bisa bersih kayak gini. Mas. Ini alhamdulillah bisa tinggal segini nih. Mungkin nggak sampai 2 hari udah nyampe situ nanti. Ini rencana kan sampai pas gerumbul ini, Mas. Nanti rencana itu saya bersihkan sampai di tanggul batas itu. Ya selesai ini nanti mau ditanami apa nanti baru ini. Rencana tanamin apa nih? Rencananya sayuran Mas. Kalau bagusnya untuk tanah ini sayuran. Kalau Iya ya, udah kering loh tanah Pak Agus ini. Alhamdulillah sudah nggak pasang kayak kemarin itu. Oh. Kemarin masih pasang. Nggak bingung. ditanamin padi, Pak? Padi sudah di sana itu Mas. Oh, itu sama Bu Sukira. Bu Sukira itu istriku itu udah siap-siap untuk nyemai padi. Kemarin kan sudah nyemai 10 kilo lah, ini rencana persiapan lagi untuk yang kedua kali, semaian yang kedua itu. Nggak dihambur, disemai. Wah enggak Mas, kalau dihambur nanti kayak yang kemarin. Kemarin tak hambur yo. Nah, nyatanya Mas Arjen tuh panen dihambur. Oh, nah ini pertama kok beda, mungkin karena saya kurang pengalaman juga. Tak hambur malah kemarin di belakang rumah itu aku nggak panen. Dapat Jadi, rumputnya aja. banyak faktor di lahan transmigrasi ini ya. Selain dari pengalaman, ilmu pengetahuan, juga amal perbuatan. Jadi Ya itu tadi, mungkin 3 itu berperan penting itu, nggak bisa dipungkiri. 1 ya dari pendidikan juga, mungkin punya pengalaman. Nah yang terakhir itu, yang amal ibadah itu tadi iya. nggak tahu itu faktor yang paling menentukan mungkin. Mungkin Tapi ngomong-ngomong apa ya, lahan panjenengan ini, woi, tuh pakisnya tuh. ya, Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu parah ya tempat Pak Slamet ya, cuman ya Waduh, butuh kalau ekstra kerja keras untuk gue. ya kayak gini nih Mas. Gua tuh kadang-kadang mikir Pak, saya tuh ngomong kayak pekerja keras aja, padahal enggak gitu. Ya, Kayak pembimbing gitu loh. ya kayak gini nih Mas. Terus terang aja, yang paling sulit itu kalau yang masih nyisakan ini apa akarnya pakis apa ini sungutnya kayak gini nih masih perlu kerja keras. Ya maklum lah, I play as a different character. Nah, ini masih Gitu. perlu dipotong untuk dongkel apa dari ini apa istilahnya badannya Mana? itu harusnya putus Oh dulu. iya. Ini yang Terus? paling berat. Nyongkelnya gimana nih? Ini kemarin saya kan masih pakai manual, alatnya cuma dulu waktu belum tahu pakai kampak, tapi Ah. setelah tahu pakai parang ternyata ada yang lebih mudah. Cuma Pakai cangkul. Arjen itu pakai cangkul yang udah dibikin tajam. Sebenarnya nggak mudah juga sih Pak. Sebenarnya sulit itu pakai cangkul juga. Tetap sulit, kalau nggak tahu tekniknya Iya. tetap sulit. Saya coba aja mungkin belum bisa pakai Iya. cangkul kayak gitu. Menahan tidur ya kan? Ah, itu udah kamus gitu. Tidur itu paling enak. Nanti tahu-tahu bangun, wah Bangun lahanku kok. wah, rumput semua gitu kan. Jadi ya apa ya namanya, masa wawancara itu harus paneng gitu kan, kayak militer aja. Ya santai lah ya kan. Iya bener Mas. Namanya orang di lahan transmigrasi ini kan udah apa ya, dibebani dengan beban hidup dan beban Beban hidup. mental. Anggaplah beban hidup itu Sekalinya ya. wawancara diintimidasi ya, tambah stres kan. Nah ini yang pinggir-pinggir kayak gini nih Mas. Ini Tuh. harus dipotong. Kalau enggak nanti untuk dongkelnya agak susah kalau masih ada kayak gini nih. Pakis angkat ini. Nah ini. Ya. Nah, di Kalimantan tuh tumbuhan pakis ini yang paling subur. Memang butuh kerja keras ya, lahan Kayak seperti gini ini nih, tuh. Mas. Tuh kan, Namanya sekali lagi saya tuh ngomong itu kayak orang rajin aja gitu. butuh kerja Memang keras, butuh Mas. kerja keras itu loh. Jadi Itu tadi. memang butuh tenaga ekstra ya kan. Mm-mm.
Kalau enggak ya rumput semua. Ngomong-ngomong Mas, sorry mic-nya. Ngomong nih, banyak orang yang nanyain nih, sampean tuh lama ndak kelihatan kemana aja sih? Saya tuh sebagai tetangga juga jarang melihat. Kayaknya pergi, pulang, pergi. Ya. Kayaknya ada kesibukan nggak? Itu saya ada kesibukan di luar, Mas. Oh, Ya. gitu. Jadi, ya mudah-mudahan berkelanjutan karena kemarin ada niatan tanam padi di luar. Oh, gitu. Jadi, Oh, sampean yang tanam? ya, Di lahan orang gitu? iya pinjam Maksudnya pakai. pinjam gitu? Pinjam pakai. Nah, kebetulan udah separuh perjalanan lebih. Nah, mungkin tinggal nunggu ini nanti kalau pasang kita insya Allah mau tabur juga sih. Dihambur? Iya. Itulah. Ya kalau gini-gini ya saya Iya kan? Males kan? enggak bisa ngejar waktunya karena waktunya saya bagi sama di sini kan, Oh iya. sama di kebun yang di sini. Tapi boleh nengok lahannya sebentar ya Mas? Ya. Biar orang nih pada penasaran untuk Oke. sesi wawancara berikutnya kan? Iya. Kalian tuh lahannya Arjen tuh gini, udah lumayan tuh, lomboknya banyak, udah bersih juga, gulutannya tambah banyak ya kan? Tuh, intip sedikit kan? Tuh. 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 Ini bersebelahan sama lahannya Pak Agus, terus sebelah sana tuh lahannya Pak Hendri. Tuh kan? Tuh lahannya Pak Hendri tuh udah kayak lapangan futsal. Tapi tunggu dulu. Di video selanjutnya kita akan review lahan Pak Hendri sama Arjen. Nah, sementara ini lahannya Pak Agus dulu nih. Jadi ini Mas, proyek ini cuman bersihin aja nih. Iya. Nggak pakai bikin bedengan. Kalau bikin bedengan itu entah enggak kayaknya Pak Agus sendiri tuh. Gimana Pak? Sampean sebelah sini Pak. Waduh. Kayaknya enggak Mas, ini untuk sementara cuma bersih dulu aja. Ya. Masalah nanti mau digulut, coba nanti. Ini yang penting bersih dulu aja Mas. Enggak. Nah sampean mau digulut nggak? Kalau Enggak, saya mencoba mengintervensi anu sih. Donatur. ya mau ya, Oh ya mau. Apa Jadi digulutkan ya mau sih. Bapak dan Ibu di luar sana ini mau digulutkan. Waduh, ya kalau ditawari ya pasti mau ya, Oh, iya. namanya digulutkan. Nanti tinggal kita ngolah apa yang istilahnya itu mau ditanam itu kan sudah coro-corone sudah Cedak sih Dek, Pak. tempat. Orang apa Mas, malah Enggak apa-apa. senang. Udah sore juga. Ya kan? Iya. Jadi Senang. ini langsung ini nih. Setelah ini mau dibikin bedengan. Nanti rencana Mas, rencana ini sementara bersih dulu aja. Bersih dulu aja, nanti setelah bersih baru rencananya nanti gimana. Jadi setelah ini dibersihin terus langsung dibakar nih. Ya, cuma gitu dulu aja Mas. Yang penting lahannya ketika kelihatan sudah rata, sudah tinggal gulut, cuma gitu aja. Jadi saya tuh apa ya? Sebenarnya bingung juga mau nanya apa sih. Orang setiap hari ketemu kan. Jadi kalau di video ini kayak aneh gitu loh. Jadi iya nih. Ngomong-ngomong apa sih yang mau disampaikan ke penonton nih? Kan lama kan nggak nongol tuh. Ini sih punya pemilik channel ini juga kayaknya sibuk nih. Ini hampir dismonet channelnya. Hampir dismonet, makanya gue disuruh ngonten gitu. Kalau nggak dismonet nih. Bingung Mas, kalau suruh apa ini nyampaikan atau ngomong apa, sebenarnya yo gimana ya, namanya orang itu keinginan itu kan nggak usah muluk-muluk. Kalau saya inginnya ya ini tadi sudah bersih, sudah matur nuwun. Kalau nanti ada yang itu tadi punya apa istilahnya ya saya bilang apa ya, mau membantu gitu menggulutkan ya monggo. Saya kan malah tambah seneng, tambah diringankan. Sebenarnya kalau masalah apa ini tadi dari itu tadi yang maaf kayak yang sudah punya apa kemampuan lebih ya, masa saya bilang gitu ya, bisa membantu ya alhamdulillah. Saya hanya bisa mendoakan, mungkin
sama yang Maha Kuasa nanti Ya. dibalas lah lebih baik, lebih banyak, lebih ya kayak gitulah. Karena di sini memang kondisinya ya kayak gini nih. Iyalah, memang kondisinya seperti ini. Tanah rawa, Ya. belum ini apa perlakuannya harus khusus. Nah, beda. Memang Itu. kadang hidup itu nggak adil. Nah, oh enggak. Enggak, contohnya begini. Contohnya begini. Oh, wah ini aku. Kesuksesan Anda gitu tergantung kerja keras Anda gitu. Iya, memang di situ. Kelangsungan channel ini tergantung juga kerja keras Anda gitu. Dan kemauan teman-temannya untuk meneruskan. Gitu. Jadi Kalau apa ya? Hidup itu kadang nggak adil, tapi ya nggak apa-apa. Itu semua itu disyukuri aja gitu. ya cuma gitu itu Mas. Oh, bener, disyukuri aja. Saya nggak akan ada itu apa kata kecemburuan sosial ya, kehidupan nggak itu perlu. sudah sesuai sama porsinya masing-masing. Mungkin suksesnya seseorang ya kerja kerasnya orang itu juga. Iya. Lah, seperti Dan tadi bilang keberuntungan gitu. memang benar. Jadi kalau Kadang juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya keberhasilan seseorang itu tergantung keapesan temennya gitu juga ada wah, gitu. aku nggak sampai ke situ tuh. Karena saya ini filsuf Pak, jadi mikirnya tuh sampai ke situ. Gitu. Tapi ya mungkin kalau yang itu tadi Mas, apa kesuksesan seorang itu kan ya dari dianya sendiri niatnya sama mungkin dia punya motivasi, mungkin Iya. punya tujuan hidupnya kayak apa itu, benar itu. Dan nasib. Tapi kalau yang kedua tadi ya aku nggak nganu yo Tapi maaf begitu nggak sih? monggo. Ya mungkin loh. Mungkin Ini- nasib juga mempengaruhi. Itu nomor satu juga. Keapesan orang lain juga mempengaruhi loh Pak. Wah, kalau kembali ke situ aku orang melu-melu meneh aku. Aku yang jelas itu tadi Mas. Mungkin orang itu bisa punya harapan, punya Iya. cita-cita, punya tujuan, tapi penentu akhirnya tuh tetap yang Maha Kuasa. Itu nggak bisa Iya. dipungkiri. Penentu akhirnya itu tuh tetap yang maha kuasa tergantung usaha orang ya, tersebut itu tadi. gitu. Kita hanya punya rencana, harapan, mungkin tujuan kita lebih baik di sini. Tapi semua itu yang menentukan itu tetap yang di atas. Kita nggak bisa apa ya kayak orang itu nyombong, aku nih kayaknya mesti sukses. Itu tadi ya doa sama ikhtiarnya itu yang penting Mas. Iya. Jelas itu. Kita kalau hanya kongko-kongko berharap nggak ada gerakan, ya sama aja Mas. Ada gerakan aja juga belum bisa merubah kan gitu toh. Sekarang namanya apa orang semangat itu 1-2 hari iya, nanti setelah 3-4 hari paling ngeloko. Kalau nggak Ya. kita sendiri yang punya itu tadi apa niatan. Sama aja Mas, apalagi menghadapi ini tanah kayak gini subur, tapi kan butuh proses. Lah itu tadi. Dan Nah, rezeki donatur. itu tadi itu ya itu Sama jelas. keberuntungan Karena orang dari lain juga donatur juga mempengaruhi. benar. Saya nggak akan memungkiri dari situ karena memang banyaknya lahan sudah terbuka juga bantuan dari pihak luar tuh nggak Iya. apa. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak meminta juga tidak Iya. terlalu mengharap juga tidak menolak gitu. Nah, itu Jadi tadi. semuanya itu dijalani dan disyukuri. Kita berharap ada yang menolong, kita Iya. nggak menolak, lah itu sudah suatu hukum apa timbal balik ya Mas ya. Kalau Iya. filsufnya gitu ya. Ya. Kita jangan nolak karena kita juga merasa butuh Iya. kan gitu tuh. Jadi itu ada apa ya? Ada hukum keterikatan ya. Jadi orang itu saling terikat. Itulah manusia itu sebagai makhluk sosial kan begitu, saling terikat, saling berhubungan, juga saling membutuhkan gitu. Jadinya itu juga tidak bisa dihindari karena itu udah apa ya? Udah kodratnya sebagai makhluk hidup gitu loh. Nggak bisa seseorang itu hidup sendiri, itu nggak bisa. Iya, benar Mas, karena makhluk sosial Iya. itu harus bersama. Mati aja yang ngubur orang lain, masa mau jalan sendiri kan gitu. Itu kan tadi nggak. Mas tuh yang filsuf yang paling mengenai ya di situ tadi. Kalau orang mau kerjasama lah nanti kalau di akhirnya itu kan juga harus Iya. ada orang lain yang bantu kita. Iya. Kayak itu tadi kembali ke orang Iya. meninggal itu kan. Itu tadi pada akhirnya juga manusia itu mati aja yang ngubur orang lain. Iya benar Mas. Itu nggak mungkin. Mau mati ngubur sendiri itu Nah, nggak mungkin. itu. Gali sendiri itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin, nggak Nah, akan. itu kan sama aja begini gitu. Mungkin yang nyangkul bedengan sarjen gitu. Iya. Mungkin Benar itu Mas. transmigrasi itu mungkin yang lahannya dia yang nyangkulin tetangganya juga bisa gitu. Bisa jadi kayak Iya. gitu itu karena memang itu tadi apa makhluk sosial tuh harus ada saling itu tadi Mas keterkaitan. Nggak mungkin hidup sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Hmm. Apalagi di lahan di tempat yang kayak gini masih istilahnya itu kita baru belum ada 5 tahun ya, baru 2 tahun mau nginjak. Itu kan harus namanya adaptasi lah itu kan. Ini udah 2 tahun ya kita ya. Hampir Wah, Desember bertetangga sudah 2 tahun. Enggak. Anniversary. 2 ya. tahun kita Udah 2 bertetangga. tahun di sini nggak terasa
lahan sudah terbuka. Kalau tempat Mas Erjen malah sudah Oh, malah full. bagus, sudah full. Ya. Sama Mas Hendri sudah full. Nih yang punya saya yang Ya. belum ini masih menyisakan. Ini tinggal dibakar tuh, terus kumpulin dikit lagi udah kayak lapangan futsal loh Pak ini. Pak. Nih, tuh. Kalau di Jawa ya Mas, mungkin bisa untuk lapangan futsal. Kalau di sini ini Lapangan pesawat. Barangkali Pakisnya bisa beli masih kayak helikopter gini. kan. ya kayak gini nih Mas. Yang Mudah-mudahan penting kedepannya prinsip tuh bagus. anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Ya itu Iya tadi kan? Mas. Ya. Kalau cuma dengarkan itu tadi ya, yang penting ada gerakan, ada aksi, mungkin nanti ada buktinya. Alhamdulillah nanti bisa dituai di kemudian hari bentuknya kayak apa kan gitu Mas. Saya juga Jadi berdoanya kenapa seperti itu. ini Mas Erjen nih sedikit ngomongnya ya, karena ini topiknya itu apa bintang utamanya tuh Pak Jarwo, karena ini di lahannya Pak Jarwo gitu. Kalau mau ngobrol banyak sama Arjen ya besok gitu. Tunggu ada sesi berikutnya. Oke, Ya Mas ya. gitu aja. Ya, Terima kasih Mas. banyak. Ya, Jadi makasih Mas. jadi apa nih? Bisa sapa penggemar di luar sana. Ya buat penggemar sekalian semuanya, jangan bosan-bosan Betul. melihat channelnya ini, Mbah Iya. Sombran Channel. Mudah-mudahan makin lama makin banyak yang subscribe, nanti channelnya Mbah Sombran bisa go publik. Mungkin doa saya, Iya. saya yang dari Jawa juga ikut bangga karena channelnya Mbah Sombran itu memang harusnya makin lama makin Besar. besar, karena Amin. di sini memang taunya saya yang bisa menyampaikan itu tadi. Satu, bukti-bukti realnya orang Teran itu ya dari ini, channelnya Mbah Sombran ini. Karena memang yang orang ingin tahu gimana sih Kalimantan Utara itu kayak apa, istilah masalah hidup, mungkin yang jelas itu di situ. Ada yang mungkin jadi momok takut atau gimana, ya mungkin bisa melihat realnya di sini. Kalau namanya takut, semua orang takut, tapi setelah terjun mungkin ya harus itu tadi, siap di mentalnya juga. Iya. Cuma gitu aja Mas. Mudah-mudahan nanti semua yang melihat itu bisa. Dan semoga Makin tidak jadi menarik. dismonet ya kan. Ya itu tadi, matur nuwun Bisa ya. bangkrut Diki kalau dismonet nih. Jadi gitu aja Pak. Ya, Mas makasih Arju. Mas. Ya. Gitu. Jadi so don't forget to like, comment and subscribe this fucking channel and search more video on this channel and share this video on your social media. So see you next time. Thank you.